Hai guys, ada berita terbaru dari Bitcoin MT Gox di mana ini muncul beritanya kemarin akan ada prosedur mengenai pengembalian Bitcoin tersebut dan ini rupanya bertepatan dengan Ethereum merge di tanggal 15 September. Kita akan lihat apa saja beritanya. Ada juga sedikit berita mengenai Arbitrum yang sudah menyelesaikan Nitro-nya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu technical analysis untuk Bitcoin hari ini tanggal 1 September. Ini merupakan close monthly-nya itu tidak terlalu baik sebenarnya, tetapi dia setidaknya membuat yang namanya higher low. Jadi higher low itu dia rendahnya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kalau dia higher low itu sebenarnya baik dan ininya juga dia membuat higher high di daerah sini untuk week-nya ya teman-teman. Dan bulan ini dimulai dengan kenaikan yang cukup baik. Kalau kita lihat untuk time frame hariannya kemarin close sedikit naik meskipun sempat turun di malam hari kalau tidak salah. Dan hari ini juga dimulai dengan kenaikan. Jadi tampak bullish menurut saya kalau dari daily-nya, RSI-nya juga perlahan-lahan meningkat. Untuk time frame yang lebih kecil, 4 jam dia masih berada di pola ini. Jadi kelihatan sekali ini ada pola triangle yang terbentuk di sini. Oke, kita bisa hubungkan di sini. Akan saya ubah saja ke time frame 1 jam. Ada pola triangle yang sedang terbentuk saat ini. Dia sempat ke bawah daripada ini, tapi berhasil membentuk support di garis ini. Dan sekarang berusaha untuk breakout ke atas. Ya, sekarang berada di resistance daerah atasnya. Kalau misalnya dia berhasil untuk naik ke atas, maka kemungkinan besar dia akan bisa ke daerah 21.500-an di daerah ini, teman-teman. Oke, kalau ke bawah, breakdown ke bawah, maka target selanjutnya adalah garis support yang berada di 19.200-an tersebut itu merupakan low sebelumnya. Low sebelumnya itu ada di sini. Jadi sudah ditandain di sini. Support selanjutnya itu di sini. Masih belum ada kepastian dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Kita harus melihat volume breakout-nya dan ke arah mana dia akan breakout ya. Ini belum terjadi breakout-nya. Masih dalam polanya. Namun kalau kita lihat dari DXY-nya seperti di video kemarin, menurut saya DXY ini bearish, ada banyak bearish divergence yang terbentuk di time frame daily-nya dan ada juga di weekly-nya. Di weekly-nya juga ini sudah mengalami perlemahan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi candle-nya itu tidak setebal candle sebelumnya, jadi ada perlemahan dan ada bearish divergence juga di 3 titik. Ini jadi menurut saya akan turun dan menurut saya Bitcoin itu akan naik. Meskipun sekarang Bitcoin masih berada di sini-sini saja, masih sideways di sini-sini saja. Kalau kita lihat untuk Nasdaq-nya, oke, masih dalam posisi downtrend, tidak sebaik Bitcoin kelihatannya. Dia kemungkinan akan ke 61,8-nya di sini 12.096. Dan bedanya dengan Bitcoin adalah Nasdaq dia membuat lower low dan Bitcoin membuat higher low di sini. Jadi Bitcoin di sini lebih kuat dibandingkan dengan Nasdaq ya. Jadi Nasdaq turun, Bitcoin itu naik. Ada semacam istilahnya smart money divergence, tapi saya belum 100% paham mengenai itu, masih dalam tahap pembelajaran. Smart money divergence adalah ketika dua aset yang memiliki korelasi yang positif. Jadi kita tahu kalau Bitcoin itu mengikuti harga Nasdaq di histori sebelumnya, mengikuti korelasinya positif. Nah, ketika ada perbedaan di mana ini membuat lower low dan ini membuat higher low, maka dari situ kemungkinan akan ada kenaikan.
Ya, jadi ada semacam divergence yang terbentuk ketika dia turun, maka kemungkinan akan bullish. Beda dengan kalau misalnya kebalikannya, kalau terbentuk lower high di sini dan higher high di tempat yang lain, kemungkinan ketika dia berada di atas, maka itu akan bearish, harga akan turun. Waktu itu saya melihat ada smart money divergence antara Bitcoin dengan Ethereum, karena kita tahu Bitcoin dan Ethereum itu dia korelasinya juga positif, ada smart money divergence ketika harga itu di harga 25 ribuan untuk Bitcoin, dan ternyata benar turun dari situ. Dan sekarang kita melihat adanya divergence yang terbentuk lagi antara Bitcoin dengan Nasdaq. Kita akan lihat apakah akan terkonfirmasi bahwa ini akan bullish. Kita hanya bisa tahu setelah harga tersebut naik. Oke, ada sedikit info mengenai Arbitrum. Jadi Arbitrum baru saja menyelesaikan migrasinya ke Nitro. Nitro ini akan membuat jaringan Arbitrum ini lebih cepat, lebih murah, dan ini sangat penting sekali agar adopsi Layer 2 Ethereum itu bisa terjadi. Kemarin sudah selesai migrasinya, aktivitas on-chain-nya sudah diaktifkan kembali. Untuk informasi Arbitrum ADC itu belum ada informasinya, jadi menurut saya belum dimulai kembali, dan ini ada mungkin tanda-tanda airdrop itu akan dimulai. A untuk Arbitrum dan A untuk Autumn, musim gugur. Mungkin airdrop daripada Arbitrum akan diberikan di musim gugur nanti. Jadi musim gugur itu berarti setelah musim panas, setelah bulan Juni, mungkin Juli, Agustus, September, itu adalah musim gugurnya ya. Setahu saya sih seperti itu. Habis itu Oktober, November, Desember itu adalah musim dinginnya, mungkin seperti itu. Oke, kemungkinan di musim gugur ini akan ada airdrop yang diberikan. Setelah terjadinya Arbitrum Nitro tersebut, gas fee-nya cukup murah, $0,05 untuk yang paling cepat, dan tidak ada perbedaan antara yang paling cepat dengan paling lambat. Dia akan berbeda jauh ketika jaringannya tersebut banyak digunakan, jadi ketika macet, yang ini itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal dan slow. Ya, dan biasanya orang akan tetap menggunakan yang cepat karena orang ingin transaksinya itu cepat untuk terselesaikan, karena kalau yang normal dan slow itu ketika jaringan macet itu ya kita tidak tahu itu kapan akan selesai gitu, kapan akan diproses oleh validatornya. Kalau kita lihat perbandingan jaringan fee-nya itu, Arbitrum ini nomor 1, Arbitrum yang menang, paling murah itu ada di Arbitrum. Untuk mengirimkan ETH butuh biaya $0,04, sama murahnya seperti Loopring, tetapi untuk men-swap tokens seperti di Uniswap itu murah sekali, hanya $0,12, paling murah di antara yang lainnya, bahkan lebih murah dari Layer 2 saingannya yaitu Optimism yang harganya masih 6 kali lipat daripada fee di Arbitrum. Jadi ini masih terlalu mahal menurut saya ya dibandingkan dengan Arbitrum. Jadi Arbitrum di sini posisinya lagi nomor 1 ya, lagi naik daun dengan berbagai macam eventnya, dan banyak juga protokol-protokol yang membangun di atas Arbitrum lebih banyak daripada Optimism. Kemungkinan Arbitrum bisa lebih besar market cap-nya dibandingkan dengan Optimism. Itu prediksi gampangnya. Ada sedikit informasi mengenai analisa teknikal dari ahli swing trader Il Capo of Crypto, di mana menurut dia juga Bitcoin akan naik, jadi sama seperti analisa yang saya lakukan, karena di XY-nya itu bearish, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan naik. Ada smart money divergence juga, dan dari Il Capo juga menurut dia akan naik dulu, habis itu baru turun ke tempat yang lebih rendah lagi. Itu adalah prediksinya. Dia lebih bearish untuk beberapa bulan ini ya, tetapi akan ada naik dulu selama minggu-minggu ini.
berita besar yang lainnya adalah ini, Bitcoin daripada Mt. Gox ini akan diberikan di hari yang sama ketika Ethereum merge ini terjadi. Apakah kamu siap untuk Bitcoin dump Mt. Gox ini? Jadi ada tweet dari hari ini itu yang di website mtgox.com itu ada announcement seperti ini yang muncul, dan start date-nya itu 15 September 15. Dari di Cointelegraph juga, portal berita kripto, ini jadi ini dia isinya itu periode restriction reference ini adalah salah satu dari final step untuk membayar kembali kreditornya. Oke, Rabu kemarin itu sudah muncul dokumen seperti ini mengenai pembayaran kembali Bitcoin tersebut. Nah, Kobayashi dia mengkonfirmasi bahwa kreditor memiliki waktu sampai 15 September untuk mensubmit klaimnya itu mengenai uang-uang atau Bitcoin yang hilang ketika crypto exchange tersebut dihack di tahun 2014. Jadi kalau kita lihat di sini, isunya sih kalau yang beredar di Twitter itu orang-orang berpikir kalau tanggal di mana Ethereum merge ini terjadi, tanggal 15 September itu Bitcoin-nya akan didump. Tapi di sini belum ada, kalau yang saya baca, belum ada informasi mengenai Bitcoin tersebut akan diberikan. Hanya mensubmit klaimnya, jadi semacam kita harus cocokin data dulu, kamu dulu ada berapa Bitcoin yang dihack, yang hilang di exchange kami, nanti kami cocokin data kami itu ada berapa Bitcoin dengan nama kamu yang hilang, kita cocokin, baru proses-proses, baru kita akan berikan. Ya. Nah ini kalau saya baca sih sebenarnya belum ada ininya ya, belum ada tanggalnya, di mana Bitcoin tersebut diberikan kepada kreditornya. Hanya informasi-informasi yang sudah beredar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, periode restriction tersebut tidak tahu kapan akan terjadi deadline-nya, tetapi dia mengkonfirmasi bahwa setelah itu akan melakukan repayment kepada kreditornya. Seperti yang ada tertulis di rehabilitation plan-nya tersebut. Kalau kita lihat ini, start date-nya itu 15 September, end date-nya itu deadline-nya belum ditentukan. Jadi kalau saya lihat sih ya belum ada kepastian untuk tanggalnya ya. Nanti akan saya update lagi mengenai hal ini. Nah itu saja untuk informasi pada hari ini. Saya akan update lagi mengenai Bitcoin Mt. Gox ini karena ini adalah event yang berpotensi menjadi Black Swan event, part yang besar juga dan bisa membawa harga Bitcoin turun ke bawah, bisa balik ke belasan ribu lagi. Saya akan update ketika saya mendapatkan informasi lebih jelas lagi. Itu saja untuk informasi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Teman-teman bisa mendukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.